Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah barakallahu fikum. Hari ini Kamis 25 Syawal 1443 Hijriah. Kami berada di depan Markas Ilmu dan Tazkiyah Markis Pekanbaru, Yayasan Markis Darul Quran was Sunnah. Alhamdulillah saya bersama santri Kuda dan Kuat. Kuda ini singkatan Kunda'ian, program kaderisasi dai pelosok negeri, dan Kuat singkatan Kun Al-Butrujah, program tahfiz dan sanadisasi ilmu Al-Quran bersama Syekh Ahmad Hafizahullah Ta'ala. Dan ini sekarang kami bersiap-siap ini. Ini alhamdulillah ada 3 yang tadi yang belum berangkat dengan mobil 1. Berangkat menuju Desa Gema, Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Kami mengadakan rihlah, ya, mengadakan camping di pinggir Sungai Subayang. Jadi dalam rangka mendidik anak-anak dan adik-adik kita ini untuk bisa bekerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, dan kerja tuntas. Untuk bisa berdakwah, berbuat, membangun peradaban umat dari kampung yang sekecil-kecilnya hingga kota yang sebesar-besarnya. Siap? Siap! Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Doakan kami Bapak Ibu, Ayah dan Bunda. Insya Allah kegiatannya seru, selain dari juga ada hiking, kegiatan-kegiatan bela diri, olahraga, olah nafas dan olah jiwa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di antara skill dan keterampilan yang harus bisa itu sebenarnya bawa sampan inilah. Gimana ceritanya dakwah ke pedalaman kalau nggak bisa bawa sampan gitu ya? Ketika berdakwah dengan masyarakat perkampungan itu, kita tidak bisa seperti gaya dakwah dengan di kalangan orang-orang salafiyin saja. Tidak bisa. Punya cara, punya teknik gitu. Mereka ada duluan benci dengan kita. Gimana caranya kita masuk? Jadi gimana menurut antum cara hikmah berdakwah di pedalaman itu? Fadhal. Dengan kita masuk ke lingkup mereka, kita mengajarkan kepada mereka dari hal yang kecil seperti mengaji. Karena menurut saya ngaji kita dengan mereka dengan baca Al-Quran itu cukup sama. Mungkin mereka ada yang berbeda sedikit, itu karena kurangnya paham tentang tahsin atau sebagainya macamnya. Kita mengajarkan mereka di situ. Dengan di situ kita akrab dengan mereka. Mereka mulai mendengar apa yang kita bilang. Kita perlahan-lahan memberikan ajaran kepada mereka, mulai dari wudhu mereka yang masih belum mengikuti sunnah Rasul. Dari situ mereka mulai terbiasa dengan apa yang kita sampaikan kepada mereka, dan mereka menganggap bahwa ajaran ini sebenarnya bagus itu. Cuman mereka aja yang kurang tahu ilmunya. Dari kita mengajarkan wudhu, lalu memperbaiki sholat mereka, insya Allah dengan itu mereka lembut hati mereka dengan ajaran yang kita berikan kepada mereka, karena mereka sebelumnya tidak tahu. Karena tidak tahu itu mereka sangat membenci kita gitu. Dengan mereka tahunya bagaimana ajaran kita, bahwa kita itu telah mengikuti yang sunnah Rasul dan itu benar, insya Allah mereka akan mengikuti kita. Jadi berbaur dengan masyarakat, mengikuti kegiatan-kegiatan mereka yang selagi tidak melanggar syariat, menunjukkan akhlak dan adab kita secara baik, karena biasanya orang kampung tuh banyak kalau kita beradab dan berakhlak baik, mereka akan membenarkan kita bahwasanya oh berarti mereka memang benar, hanya saja kita yang tidak mengetahuinya. Jadi kita berbaur, kita ikut apa yang mereka kerjakan, kita ikut selagi tidak bertentangan dengan syariat. Lalu kita tunjukkan akhlak dan adab dari kita di desa. Jadi mereka melihat kita baik, tentu mereka akan ikut menjadi baik. Itu keluarin juga gitu. Tarik ke sini, tarik ke sana. Satu. Buka.
Yang mendatangkan kesehatan yang pertama itu input apapun yang dimakan, termasuk juga yang masuk dalam tubuh manusia itu ada 3: 1 air, 2 makanan, 3 yang paling banyak, 1 makanan, 2 air, 3 udara. Yang paling banyak adalah udara dan air, yang ketiga baru makan. Maka oleh sebab itu ya ikhwan barakallahu fikum, sekarang saya berbicara tentang udara. Maka udara yang masuk dalam tubuh itu mesti udara yang sehat. Udara yang segar. Maka dibawa ya itu ke sini biar otak antum, ya. Antum tahu di Jawa sana ada namanya kampung helu, ya. Dingin bang. Minta telurnya 2 wan. Dingin. Wih dingin. Ya dingin lah. Wih dingin. Panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, Ayah Bunda, kawan-kawan dan handai taulan. Inilah kegiatan kita bersama santri di pulau Desa Tanjung Belit, Pulau Tengah ini. Kiri kanannya ada sungai Subayang ini, ya. Dan tadi malam santri juga ada di Desa Gema sebenarnya. Di Gema itu kepanjangan dari Gelora 45, dan sekeliling Desa Gema, Tanjung Belit, dan sampai Kampar Kiri Hulu ini ke dalam jauh sana pemandangannya Masya Allah indah sekali. Betul-betul dihibur kita oleh indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Tujuan kegiatan kita di sini adalah mendidik santri, ya. Saya selalu katakan untuk menjadi seorang dai, kiai, buya, ustadz, ya. Itu mesti kita punya karakter, ya, dan saya memberikan pelajaran kepada mereka untuk kita bisa bekerja ikhlas, bekerja cerdas, bekerja keras, dan bekerja tuntas. Tentu teori ini berat, ya. Saya, kawan-kawan handai taulan juga terus belajar dan belajar. Tetapi inilah bagian dari pendidikan yang kita berikan kepada santri-santri kita. Ini santri-santri yang dari Markas Ilmu dan Tazkiyah Markis Pekanbaru yang kita bawa sini, program Kundaian dan Kun Al-Trujah, anak-anak yang menghafal Al-Quran bersama Syekh dan yang belajar lebih spesifik tentang bagaimana dakwah kampung dan pedalaman bersama saya, serta ilmu-ilmu pengembangan diri. Maka untuk itu, bagaimana bekerja ikhlas, tentulah kita menempa tarbiyatun nufus, menempa jiwa mereka dengan iman, dengan pelajaran-pelajaran tentang bagaimana tidak ada iri, dengki, dendam, kusumat, segala bentuk penyakit hati, serta juga penyakit-penyakit minder, penyakit-penyakit yang tidak mau maju, tidak mau berkembang. Alasannya apa? Alasannya sebenarnya kontrol diri yang eksternal, bukan internal. Apa-apa salahkan yang lain, apa-apa lingkungannya tidak mendukung, padahal dirinya tidak mau maju. Jadi perlu kita bangkitkan agar jiwa semangatnya itu juga perlu dibangun. Di samping juga pendalaman ilmu tentang bagaimana kita ikhlas, tentang jiwanya, kerja cerdas tentu dengan keilmuan, ya, yang sebatas kemampuan kita berikan kepada mereka dan juga guru-guru yang lain, ya. Dan semoga kita berharap mereka semakin cerdas, ya. Dan alhamdulillah ini anak kita, adik kita namanya Rozi, dulu sudah setahun di sini di Markis, ya. Alhamdulillah dia pesantren di Markis. Kalau yang udah besar-besar tuh saya kirim sana, kirim sini. Jadi kadang di pondok yang pertama, kadang pondok yang kedua, kadang pondok yang ketiga, kadang pondok yang keempat, di pedalaman-pedalaman itu. Dan alhamdulillah Rozi ini udah 1 tahun di pesantren bersama saya, Rozi, ya, bersama kami. Alhamdulillah pernah saya kirim ke pedalaman Pulau Penyalai, ya, Rozi. Alhamdulillah dulu alhamdulillah awal datang ke Markis beliau dari umum, dari SMA. Hafalannya berapa waktu itu, Rozi? 1 juz belum. 1 juz, ya. Belum mungkin. 1 juz belum mungkin. Sekarang udah berapa juz hafalannya ini? Udah masuk 6. Masuk 6 juz, 5 juz lah mungkin lah. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah 1 tahun. Dan tapi sebenarnya inilah mungkin yang kita tekankan dalam pola pendidikan Markis itu, pembinaan karakter. Rozi ini
Alhamdulillah sekarang saya yakin dan kita berharap kepada Allah. Rozi sendiri yakin insya Allah jadi Buya nanti Rozi ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Dan penamaan Buya di istilah tempat kami ya berbeda mungkin dengan di kota. Kalau di Jawa mungkin Kiai. Buya itu di kampung-kampung ya seperti itulah. Apalagi kita yang di kampung sarungan begitu. Dan itu juga bagian strategi dakwah kita di kampung dan di pedalaman-pedalaman itu. Mudah-mudahan doakan Rozi ini juga bisa menempa jiwanya dalam bahasa kita tadi kerja ikhlas dan juga dia semakin cerdas. Kerja cerdas. Mudah-mudahan terus menghafal. Saya berharap sekali beliau dapat melanjutkan belajar ke negeri para ulama. Sekarang saya bawa beliau sini karena adik-adik yang di sini ini, kawan-kawan di sini ini sudah beliau nih yang jadi saya minta jadi leadernya, jadi yang mimpin, yang bantu-bantu ngelola seperti malam ini ya. Misalkan nanti ini mau hujan ini bagaimana tekniknya nanti kalau terjadi sesuatu pindahkan ke sana. Kalau terjadi apa beliau ini. Dan alhamdulillah apa yang dirasakan Rozi ketika saya kirim ke pedalaman Pulau Penyalai itu. Kemarin di sana ada khutbah ya. Alhamdulillah di Pulau Penyalai seperti itu dan beliau ngelola beli makanan, beli masakan gitu ya. Apa yang dirasakan di saat kita tempa di sana berapa bulan kemarin? Sekitar 4 bulan. 4 bulan. Apa yang dirasakan pengembangan karakternya, Razi? Saya selama Penyalai sedikit dewasa, bertambah dewasa seperti itu ya. Pola pikirnya udah ke depan. Rasa matang, ada jiwa visioner itu mulai tampak begitu ya. Alhamdulillah. Rozi berharapkah untuk bisa belajar ke negeri para ulama? Sangat berharap kali sebagaimana impian para penuntut ilmu. Alhamdulillah. Doakan beliau bisa belajar untuk menambah kecerdasannya terus, ya menambah ilmunya. Kemudian ini kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras. Di alam ini juga santri-santri kita ini kita didik mereka untuk kerja keras itu ya fisiknya, terbiah jasa dia. Seperti yang saya katakan bagaimana untuk sehat itu ya kita nih saya juga tidak begitu sering juga sakit-sakitan ya. Saya rasakan sejak mulai dari mondok dulu seperti itu. Dan edukasi tentang ilmu kesehatan kita tuh kurang sekali. Makanya belakangan saya banyak mempelajari pelatihan kesehatan, bahkan ya saya juga daftar kuliah tentang ilmu kesehatan gitu ya. Jadi untuk ini bagaimana diri kita ini, santri-santri kita bisa sehat. Saya katakan tadi, saya berikan pembinaan untuk sehat itu harus kita memahami inputnya, makanan, udara, air yang masuk dalam tubuh kita itu jamin harus sehat gitu, betul-betul halal dan thayyibah, halal lagi baik. Jadi inputnya makanan yang masuk, air yang masuk, udara yang masuk itu. Kemudian sistem yang ada dalam tubuh kita ini, bagaimana sistemnya? Maka mungkin cara berjalan yang tepat, cara duduk yang tepat, kemudian menghirup udara biar sistem yang ada, organ yang dalam sel-sel yang ada dalam tubuh kita ini baik gitu ya. Dan itu sangat kita butuhkan dan sangat dibutuhkan oleh santri-santri kita. Ini di alam seperti ini kita berikan ya pembinaan itu kepada mereka sekemampuan kita. Demikian pun dengan outputnya, keluarnya, maka nahan buang air kagak boleh. Nahan buang air sebentar saja itu ya bisa merusak tubuh kita. Kemudian output yang lainnya, makanya dalam Sunnah Nabi ada bekam ya, biar ini ada mengeluarkan cairan-cairan zat-zat yang tidak baik dalam tubuh kita. Dan ikhwati fillah, kerja ikhlas, apalagi kerja ikhlas, kerja cerdas, terus kerja keras dan kerja tuntas. Ya, di mana manajemen kerja kita ya, inilah yang perlu kita belajar terus dan belajar tumbuh terus. Bapak Ibu berikan juga masukan kepada kami dengan segala kekurangan kita yang ada, kendala-kendala yang kita dapati juga di lapangan, baik dari sisi SDM-nya atau juga finansialnya yang lain-lainnya. Ini penting untuk memberikan masukan, berkolaborasi dan ya tentu ada baiknya juga kita memberikan masukan. Mungkin kita berjumpa dengan kawan-kawan handai-handai taulan kita. Ini agar program-program keumatan itu sama-sama tuntas. Ini kita berikan kepada santri juga bagaimana
tidak hanya mendapatkan ilmu agama, tapi ilmu leadershipnya ada, managerialshipnya juga ada, termasuk juga entrepreneurshipnya, sehingga lahirlah dai-dai yang punya visioner ke depannya dalam rangka membumikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota, di kampung dan pedalaman ini. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semua, kawan-kawan Hadirin Taulan, kami ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak atas dukungan selama ini, dan mohon doakan kami agar terus bertumbuh ya dalam perjuangan demi perjuangan ini, serta sabar dalam segala rintangan-rintangan yang ada itu. Semoga kami bisa bisa mengubah tantangan itu menjadi peluang-peluang besar di dalam menapaki perjuangan para guru-guru dan pendahulu kita dalam dakwah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.